Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar anak semuanya? Alhamdulillah. Pak, ucapkan salam lagi biar lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacadiku. Jangan Pak absen dulu ya. Pak absen, kehadiran kalian. Vera hadir? Rofika? Siapa ini? Mela? Oke. Kemudian Claudia Joy? Rahma? Oke. Terus Aprilia, Dias, Aprilia. Oke. Ayu? Indah Suci Ramadan? Raja? Oke, Raja. Ahmad Agus Salim? Gimana keadaannya? Sehat, Salim? Oke, sehat ya. Semangat. Rima? Oke. Renal? Sudah enakan? Terakhir adalah Rifki. Oke. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kalian siapkan dulu ininya, buku tulisnya, ya. Kemudian alat tulisnya, HP kalian, ya siapkan, ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Mika sudah ya? Ayo sudah ya? Oke. Sudah Nal ya? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, baik. Setelah kalian sudah mempersiapkan diri, hari ini kita akan belajar tentang materi ekonomi, yaitu tentang materi yang sangat mengasihkan, yang selalu ada dalam kehidupan kalian, yaitu yang selalu kalian temui, yaitu materi tentang pengangguran. Ya, pengangguran. Nah, kemarin kita pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Inflasi. Ya, inflasi dan pengangguran ini adalah masalah ekonomi yang sering kalian terjadi di suatu negara. Ya, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya, keterkaitannya antara inflasi dengan apa? Pengangguran. Nanti kita lihat di slide-nya ya. Jadi ini kita materi PPL kedua. Nah, ini dah. Nah, kalian lihat, kelihatan ya? Jadi keterkaitan antara inflasi dengan pengangguran. Ya, kalian lihat. Nanti akan dijelaskan dalam ini, ntar. Disebut dengan kurva apa? Philip. Ya, kurva Philip. Di kurva Philip ini ada dua variabel yang dianalisis. Ada variabel tingkat inflasi, ini gambar vertikal, dan variabel pengangguran horizontal. Nah, nanti di kurva Philip itu menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran. Ya, hubungannya adalah kalau di kelas 10 kemarin itu kalau kita lihat permintaan hubungannya adalah hubungan negatif. Negatif itu kalau yang satu naik, yang lainnya turun. Itu negatif. Ya, kalian lihat di sini. Jadi kalau misalkan inflasinya naik, ya dari 2 ke 6 huruf A, ya nanti akan mengakibatkan penganggurannya turun. Ya, turun ini dari pertama adalah berapa ini? 5 ke 2 ya. Bisa lihat ya arahnya. Bisa pahami. Nah, di dalam kurva Philip ini ada istilah baru yaitu disebut dengan trade off. Trade off. Apa trade off itu? Apa trade off itu? Antara inflasi apa trade off itu? Coba baca. Trade off merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas suatu aspek dengan mengurangi kualitas dari aspek lainnya. Iya. Jadi inflasi dan
pengangguran itu tidak bisa kedua-duanya dicapai secara bersamaan. Kalau ingin penganggurannya naik, ya inflasinya harus turun. Kalau ingin penganggurannya rendah, inflasinya harus naik. Ya, itu hubungan keterkaitannya ya antara inflasi dengan pengangguran, dengan ada istilah trade off. Baik, ya ini adalah keterkaitannya. Kemudian selanjutnya kita lihat apa sih manfaatnya kita belajar tentang pengangguran untuk memotivasi kalian ya. Nah, manfaat pertama nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Ya ada pengangguran tadi kemarin? Nanti pengangguran terbuka, ada pengangguran setengah terbuka, ya. Kemudian ada pengangguran setengah terbuka terpaksa, ya. Ada pengangguran terbuka sukarela, ya. Jadi jenis-jenis pengangguran. Kemudian nanti menganalisis juga upaya pengatasi pengangguran pemerintah. Itu manfaatnya kita belajar dalam materi pengangguran ini. Makanya pengangguran ini selalu ada di sekitar kalian, ya. Baik, ini adalah manfaatnya. Nah, setelah kita belajar manfaat, sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Kelewatan. Ya, tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajarannya ini berarti dengan diskusi, melalui diskusi, berarti kita metode diskusi, kita tetap masih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalian nanti diharapkan mampu untuk menganalisis pengangguran dengan tepat dan mampu untuk menyajikan ya melalui presentasi dan melalui diskusi pengangguran dengan tepat. Berarti metodenya adalah diskusi kelompok, kemudian modelnya adalah problem based learning. Metode diskusi itu syarat-syaratnya kalian harus ada kerjasamanya, kolaborasi, ya komunikasi itu harus kalian ini kan nggak mungkin kita diskusi cuma diem-dieman, ya. Kemudian critical thinking, berpikiran kritis, ya. Setelah itu nanti terakhir adalah problem solver. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu tujuannya kemampuan konsep kalian dan kemampuan proses keterampilan, ya. Kemudian model pembelajarannya problem based learning. Belajar dengan diawali mengenal masalah. Ya. Tujuannya ini adalah nanti kalian akan terbiasa ketika ada masalah di sekitar kalian. Kalian belajar tentang konsep-konsep di kelas, nanti kalian bisa menganalisa. Jadi disinilah kelebihan dari model pembelajaran problem based learning. Dan mampu nanti meningkatkan kemampuan literasi, ya, literasi kalian. Ya, literasi itu adalah kemampuan untuk membaca, menganalisa, mendiagnosis, menemukan masalah dan pemecahannya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau sudah tujuan pembelajaran, acuan pembelajaran itu adalah sumber-sumber pembelajaran nanti. Ya, kita pertama ada menggunakan buku ekonomi kelas 11 di pelajaran inflasi. Kita masih menggunakan buku ekonomi karangan Ismawanto, Agus Mahfud, kemudian karangan Yeni Fitriana. Itu 3 literatur kita pakai, ya. Kemudian nanti kita akan belajar artikel melalui harian Republika. Ya. Nanti kita akan belajar menganalisa artikel. Kemudian ketiga, kita mengamati video dari Kompas TV. Ya, jadi real masalahnya ya, masalahnya nggak kita mengadakan, tapi real ada di masyarakat. Kemudian nanti acara pembelajaran selanjutnya ada LKPD 1-2, lembar kerja peserta didik 1 dan 2. Ini nanti sebagai bahan diskusi. Ini adalah tagihan yang harus kalian kumpulkan nanti. Ya, ini kerja kelompok. Yang terakhir adalah lembar kerja peserta didik LKPD 3, ya. Nanti untuk post testnya, untuk mengukur seberapa jauh saya ini
sudah bisa enggak ya menangkap materi yang disampaikan Pak Indro melalui post test. Itu refleksi kemampuan kemampuan kognitif, pemahaman. Ya, baik. Ya, itu adalah acuan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya ya ini. Nanti tadi kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti maka ada beberapa 5 tahapan. Ya, ada mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan analisis evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi itu nanti rangkaian kegiatan inti kita dalam pembelajaran ekonomi materi pengangguran pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, ya. Seperti biasa, biar kita lebih semangat, kita jajal dulu ya. Masih ingat jajalannya kemarin? Madrasah hebat. Jawaban kalian? Madrasah berprestasi. Kalian hebat, jawabannya? Kami berprestasi. Oke, kita mulai ya. Madrasah hebat. Madrasah berprestasi. Kalian hebat. Kami berprestasi. Ya, ini selalu afirmasi itu kalau kita ucapkan terus-menerus ini akan memotivasi kita untuk belajar ya, percaya diri lebih tinggi. Baik, kita mulai sekarang ke kegiatan inti kita yaitu tentang ini permasalahan. Ya, permasalahan. Masalah yang akan kita angkat nanti dalam realita kehidupan kita adalah masalah pengangguran. Kira-kira apa Rahma pengangguran itu, Rahma? Yang sepengetahuan kalian aja sebelum kita. Pengangguran itu apa? Jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja atau tidak bekerja. Ya, dunia angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja. Itu masalah pengangguran. Pak, kok ada kata-kata angkatan kerja itu apa ya? Angkatan kerja adalah usia orang berusia produktif. Usia produktif orang itu ada 15 sampai 64 tahun. Usia produktif. 65 tahun enggak produktif. Anak di bawah 15 tahun enggak produktif. Ya, itu angkatan kerja. Yang tidak terserap, yang tidak bekerja, tidak terserap dalam dunia kerja. Atau orang masih mencari pekerjaan. Atau orang sudah bekerja tapi orang dulu bekerja kemudian tidak bekerja, itu disebut dengan pengangguran. Ini jangan salah nanti ya, pengangguran. Jangan salah nanti anak umur 10 tahun, kamu pengangguran ya, kan gitu. Bukan. Ya, yang pengangguran itu angkatan kerja. Angkatan kerja usia berapa? 15 sampai berapa tadi? 64 tahun. Paham ya? Nah, ini nanti kita masalah ini yang akan kita bahas nanti tentang pengangguran. Baik, kalau sudah kemudian sebagai referensi masalah sebagai referensi masalah nanti ada 2 referensi rujukan. Sumber masalahnya nanti kita lihat di artikel Harian Harian Republika. Ya, yang kedua adalah video yang dari Kompas TV, itu Kompas Bisnis. Nanti kalian amati ya, sambil ini kalian amati, kemudian kalian dengarkan videonya. Ya. Pak akan share materinya dulu ya di grup kelas kalian. Ya, Pak share. Oke, materi melalui WA digital ya. Kalian nanti cek. Baik, sudah Pak share. Nah, sekarang kalian lihat materinya sudah ada, coba dibuka di HP kalian. Sudah bisa dilihat materinya, itu pakai format PDF. Ya. Jadi kita kemana-mana, untuk enaknya kalau kita materi tersimpan di HP, kemana-mana bisa kalian belajar kan, nggak berbawa buku. Oh, besok materi ekonomi belajar aja. Jadi setiap saat bisa siap. Dah, dipastikan sudah ada, aja materinya, Rena, sudah ada, ya, sudah ada, Ki. Oke. Kalau sudah,
template materinya, nanti kalian lihat tayangan artikelnya. Pak ambilkan saja di sini tayangannya. Bentar. Ini tayangannya. Kalian amati dulu ya, Pak kasih waktu ini ya 5 menit Pak kalian amati. Baca-baca dulu ya. Yuk. Kalian amati tayangannya. Nah, itu nanti lihat poin-poinnya. Ini kalian menemukan poin-poin ini sama dengan kalian berpikiran kritis ya, kritik thinking, berpikiran kritis. Kalau anak nggak kritis nggak akan menemukan ya materinya. Lihat dulu. Sambil dicatat ya, poin-poinnya sambil dicatat. Ini sama ini. Nah. Ya. Ini ada yang Republika, ya. Ini tentang apa? Data-data pengangguran. Ya, data pengangguran itu kalau dalam ilmu ekonomi masuk ilmu ekonomi deskriptif, melihat kondisi yang real. Ya. Jadi kita ngambil datanya data sekunder. Baik, sudah ya. Nah, kalau lihat dulu, kalau sudah nanti kita lihat tayangan videonya. Tayangan video dari Kompas TV. Nanti kalian dengarkan, kalian amati. Banyak orang sudah mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Dalam rapat kerja bersama DPR Senin kemarin, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda terjadi pengangguran ya bertambah cukup tinggi. Sementara jika dilihat dari kelompok usia, saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26% menjadi 9,27%. Mau trading tapi harus ikut seminar dulu. Jangan salah. Di luar sana banyak banget yang ketipu ataupun teriming. Lalu apa sebetulnya peluang bagi para angkatan kerja produktif saat ini agar tidak semakin dalam masuk ke dalam jurang pengangguran? Kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Disti dan terima kasih Kompas TV sudah mengundang saya malam ini. Oke, Pak Sandi langsung saja. Kita tahu kan jumlah pengangguran di usia muda ini meningkat. Lalu bagaimana di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif sendiri? Seperti apa kondisinya saat ini? 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari pekerjaan dan mata pencarian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya sektor ini adalah sektor yang paling terdampak
Dan data BPS tadi mengkonfirmasi bahwa memang kami mengalami begitu besar tekanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tahun 2020, COVID-19 ini memaksa sektor parekraf untuk menghadapi tantangan terutama di tenaga kerja usia muda yang kehilangan pekerjaan. Total sebanyak hampir 1 juta masyarakat di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan atau turun 6,7% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif turun hampir 500.000 yang kehilangan pekerjaan. Berarti ini adalah angka yang betul-betul memprihatinkan, dan ini kami sinyalir merupakan puncak dari gunung es. Jadi di bawahnya ini tentunya akan lebih banyak lagi, karena yang dicatat hanya yang kehilangan pekerjaan, tapi yang dirumahkan dan yang mengalami kekurangan atau penurunan pendapatan ini lebih besar lagi. Jadi kita sekarang sedang memastikan Mbak Adisti bahwa kebijakan kita mengarah kepada pemulihan sektor kesehatan, bantuan dari sisi kemanusiaan, dan juga ekonomi dari para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, karena kita fokus untuk mempertahankan lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 1 juta orang menganggur begitu ya, bisa dikatakan di sektor pariwisata, sementara 500.000 orang di sektor ekonomi kreatif. Lalu Pak Sandi, bagaimana kemudian cara beradaptasi agar pengangguran ini tidak semakin banyak? Bahkan kita tahu angka pengangguran ini justru banyak sekali di usia 20 sampai 29 di angka produktif begitu. Jadi yang menarik Mbak Adisti dan para pemirsa Kompas TV, terjadi shifting bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, baik dari segi digitalisasi maupun juga dari kewirausahaan. Kami mencatat kurang lebih 20% dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan beralih dari sektor pariwisata di sektor kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif, khususnya di 3 sektor terbesar atau 3 subsektor terbesar di ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fashion, dan kria. Dan ini terakselerasi dengan proses digitalisasi dan konsep kewirausahaan yang fokus kepada inovasi, berani mengambil risiko, dan proaktif. Gerakan proaktif dari kami di Kemenparekraf adalah untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang harus pindah kuadran dari sektor pariwisata ke ekonomi kreatif dan berpindah profesi dari tadinya pekerja sekarang harus menjadi entrepreneur. Ini yang harus kita fasilitasi. Jadi ada 3 sektor yang kemudian beralih dari sektor pariwisata, itu ada di fashion, kemudian ada di kuliner, dan juga kria. Lalu Pak Sandi, bagaimana dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini dapat menyerap tenaga kerja, khususnya ini di usia produktif? Jadi sebagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini ternyata menjadi pemenang pandemi atau disebut pandemic winner. Dan pandemic winner ini ada di sektor aplikasi, sektor pengembangan permainan atau game, dan juga sektor televisi dan radio justru. Jadi 5 langkah strategis yang kami sedang lakukan sekarang adalah: pertama, peningkatan kapasitas SDM, khususnya dari segi pariwisata yang berkualitas, ekonomi kreatif yang berkelanjutan lingkungan. Kedua, revitalisasi dari destinasi wisata dan infrastruktur sentra ekonomi kreatif. Ketiga adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Telepon lagi kan ya? Dalam inovasi produk dan jasa agar lebih berkearifan lokal, berbasis nature dan culture atau alam terbuka dan budaya. Dan kelima adalah beberapa gerakan seperti gerakan Bangga Buatan Indonesia, gerakan Bangga Berwisata di Indonesia, dan beli produk kreatif lokal. Dan ini yang dibantu oleh kami di Kemenparekraf untuk memastikan produk-produk ekonomi kreatif bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Oke, terakhir Pak Sandi, pekerjaan bisnis apa yang kemudian prospeknya bisa dirasakan bagus gitu ya di masa mendatang? Tadi juga Pak Sandi menyebutkan soal gaming, kemudian juga ada film, seperti apa? Pandemi COVID-19 ini menarik karena ini meningkatkan keterampilan kita bukan hanya berjualan online tapi menciptakan konten-konten kreatif. Dan dari segi ekonomi kreatif terutama digital ternyata melebar menuju beberapa high performing sektor yang sekarang menurut Decoding the Economics of COVID-19 ternyata meningkat seperti electric vehicle atau sisi otomotif, e-commerce ini meningkat, medical supply dan service, food processing, retail trade, personal dan healthcare dan information and communications technology. Jadi kalau kita lihat fokusnya adalah peningkatan daripada SDM kita yang mumpuni, kewirausahaan yang lebih dibuka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja bukan mencari lapangan kerja, dan terakhir bagaimana kita bisa memberikan akses untuk pelatihan, pendampingan, pemasaran, kemudahan perizinan, akses pembiayaan dan permodalan. Saya melihat bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat membangkitkan optimisme kita dan membuka lapangan kerja yang baru dan berkualitas. Oke, jadi fokusnya bisa dikatakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan lagi mencari pekerjaan, apalagi di era digital ini ya. Harus semakin kreatif begitu ya. Betul, Adisti. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami dalam berita utama di segmen Kompas Bisnis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah melihat videonya dan nanti silakan kalian menganalisa ya, Nah, habis ini nanti kalian silakan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok diskusi. Ya, sebelumnya perlu Pak jelaskan kembali untuk kalian supaya meningkat keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Kembangkan kemampuan kalian, kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir kreatif, problem solver, kemampuan berkolaborasi, bekerja sama, kemampuan kalian berkomunikasi, kembangkan ya. Kemudian nanti apa? Kemampuan dalam hal presentasi ya, dan bagian dari komunikasi ya. Nah, silakan nanti kalian bentuk kelompok diskusi. Nanti kelompok diskusi nanti akan Pak bagi menjadi kelompok struktural, kemudian kelompok konjungtur dan kelompok friksional. Terakhir kelompok teknologi. Di dalam pembagian tugas setiap kelompok nanti ada, kalian tentukan moderatornya siapa, notulenya siapa, pematerinya siapa. Baik, silakan kalian cari teman ya, kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya sebentar. Ntar dianu dulu. Dah, nanti akan Pak bagi LKPD-nya ya, LKPD-nya. Nanti tugas kalian, dah. Udah ya, kita tentukan dulu kelompoknya. Udah. Ini agak dipepetin sini biar enggak bergabung kelompok. Dan untuk kelompok diskusi, nanti tugas kalian apa? Menganalisis masalah pengangguran. Ya, itu ada artikel di LKPD 1, kemudian tayangan video di LKPD 2. Nanti kalau kalian istilahnya di tayangan videonya yang belum jelas yang Pak sampaikan, yang disampaikan oleh di YouTube tadi, nanti kalian bisa putar ulang lagi ya, maka sesi mana yang belum jelas. Baik, ini akan Pak bagikan LKPD-nya tadi. LKPD yang Vira ya, LKPD itu ini juga LKPD ya. Terus LKPD-nya ini Vira juga struktural ini. Nah, ini ada LKPD-nya apa? Udah. Ya, silakan kalian
ini berdiskusi. Nah, dalam diskusi nanti Pak Indra akan nilai sikap kalian dalam diskusi. Ya, nanti ada penilaian sikap dalam diskusi. Apa yang kalian lakukan dalam diskusi ini? Kalian lihat ini kriteria nanti penilaian sikap dalam diskusi. Ya, kalau bisa lihat kepatuhan terhadap aturan dalam diskusi. Maksudnya tadi sudah dibagi kelompoknya ya, kemudian dibagi tugas siapa, moderator siapa itu ya. Itu kriterianya, memberikan ide, usul dan saran dalam kelompok. Ada 10 kriteria yang Pak nilai dalam penilaian sikap dalam diskusi. Jadi pembelajaran ini nanti ada istilah penilaian autentik. Penilaian autentik itu satu, menilai tentang kognitif pengetahuan kalian, menilai tentang sikap kalian, attitude atau afektif, menilai tentang keterampilan kalian psikomotorik. Ya, diharapkan nanti dengan kurikulum Merdeka ini kalian bisa pinter konsepnya, punya sikap dalam berdiskusi, pinter dalam hal menyampaikan materinya. Ya, dan silakan kalian diskusi. LKPD 1-2 itu ya diisi itu. Kalau ada kesulitan tanyakan ya. Bisa dilihat di ini materi yang Pak share. Kenapa? Kelilipan. Kelilipan gajah. Mana aja ada masalah? Tidak ada kayak. Berikan kepada teman saya di sebelah, Ahmad Agus Salim, akan menjawab LKPD 2. Oke, untuk LKPD 2 berdasarkan video yang sudah berikut, ada pelanggaran itu terjadi yang ada 5 soal. Dan saya mengidentifikasikan dengan mengurangi terbuka di usia dari titik mengurangi terbuka ini sudah ada sudah dibacakan oleh saudara dalam
Ya, jangan lupa kerjasamanya ya, kolaborasi. Halo. Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau usia angkatan kerja itu dimulai dari 15 sampai 64 ya, 64 tahun. Berarti untuk usia pelajar kita ini kan 15 tahun ke atas. Belum dianggap angkatan. Berarti itu kalau misal kita belum dapat kerja itu dianggap pengangguran juga. Iya. Maka kadang-kadang nanti ada orang kerja itu kan ada ini ya sering kata kok mempekerjakan anak gitu lah ya kan, itu nggak boleh, itu kan ada perlindungan anak asalkan dia tidak melebihi jam kerja. Misalkan membantu orang tua di warung, tapi selama dia itu tidak lebih dari 4 jam itu nggak masalah ya. Tapi kalau sudah kayak orang kerja 8 jam setiap hari, berarti itu kena nanti undang-undang perlindungan anak, nggak boleh gitu ya. Dan nanti ada angkatan kerja yang mau bekerja dan mau tidak bekerja. Contoh mahasiswa kan usianya kan di atas 15 tahun kan, dia angkatan kerja tapi dia tidak mau bekerja. Ibu rumah tangga angkatan kerja tapi dia tidak mau bekerja, kerjanya apa, yang ngurusi suami sama anak. Nah iya nanti gitu. Itu orang-orang yang usia 64, 65 ke atas sudah nggak dianggap lagi angkatan kerja ya. Makanya orang pensiunnya ke 60 gitu ya. Oke ya. Terima kasih Pak. Nanti ada istilah usia produktif, usia tidak produktif ya. Apa, salah kamar? Ngintip dulu ah. Cowok cakep. Ya, lihat LKPD 1, LKPD 2 ya. Ditulis kelompoknya, anggotanya. Karena ini kan hasil kerja bersama. Ayu udah. Sudah? Sudah Pak. Sudah dia. Oke, sudah.
Ya, nanti yang sudah siap-siapkan siapa yang moderator, siapa yang penyajinya ya. Kalau misalkan anggotanya 4, berarti ya KPD 1 orang, KPD 2 orang ya. Pak, kan ada moderator, notulen sama Banyak pemateri. oh pemateri. Ya, notulen itu kalau ada pertanyaan dia tugasnya nyatat. Ya. Ada 3 ya. Itu yang penting itu ya. Sudah bisa ya menghubungkan antara konsep yang kalian dapatkan di ringkasan materi dengan kondisi real di masyarakat, sudah tahu ya, bisa kan? Nah itulah nanti fungsinya program based learning itu. Sehingga kita itu belajar sesuatu yang real, ya, tidak mengambang-ambang masalah tidak dibuat-buat, tapi yang real. Dan kalian nanti menyelesaikan dengan sebuah ilmu konsep. Berarti nggak asal ngomong aja ya. Itulah meningkatkan nantinya kalian bisa meningkatkan kemampuan literasi kalian. Ya, bisa dengan buku paket, bisa dengan browsing, ya. Tentang lawan kerja pada bidang IT. Oke, Pak kasih waktu 5 menit lagi ya. Nanti siapkan, habis itu nanti kalian siapkan presentasinya. Ya, ini. Nanti siapkan presentasi hasil diskusi LKPD 1 dan LKPD 2. Ini nanti. Ingat nanti gilirannya ya. Giliran 1, 2, 3, 4. Sudah? Ya, tunggu. Bentar, masih nunggu kelompok yang lainnya. Kelompok apa ini? Konjungtur. Kelompok konjungturnya belum. Ya sudah, boleh diatur anunya, meja kursinya. Baik. Sekarang kita akan langkah selanjutnya, kita akan presentasi. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian yang merupakan pemikiran bersama ya di LKPD 1 dan LKPD 2. Nanti urutannya adalah giliran pertama grup struktural. Grup yang lainnya
yang tidak presentasi nanti boleh bertanya dan menanggapi. Ya. Kemudian yang giliran kedua grup konjungtur. Yang ketiga friksional, kemudian yang keempat adalah apa? Teknologi. Nah, sekarang dalam presentasi nanti Pak akan menilai penilaian keterampilan dalam presentasi. Nanti meliputi ini penyampaian, ya, bagaimana kalian menyampaikan, penampilan, ya. Kemudian komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi dengan lisan dan dengan tulisan, ya. Kalau komunikasi non verbal itu dengan bahasa tubuh. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang presentasi itu cemberut aja itu ya. Ngapain tanya-tanya misalnya gitu. Gitu. Ya, itu komunikasi verbal. Istilahnya kalau kerennya apa? Body language, bahasa tubuh. Body language, ya, bahasa tubuh. Nah, kemudian tanggapan terhadap pertanyaan. Bagaimana cara kalian menanggapi? Ya, ada aturannya. Dan terakhir yang Pak nilai adalah materi dari yang kalian bahas tadi itu. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan untuk kelompok yang pertama, kelompok konjungtur ya, struktural, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini sebagai kelompok struktural. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Aprilia Lestari sebagai moderator. Saya Indah Suci Rahmawati sebagai notulen. Saya Ahmad Agus Salim sebagai pemateri. Oke, di sini kita akan menjawab beberapa materi yang telah dijelaskan di depan. Silakan untuk LKPD 1 dijelaskan oleh Indah. Baik, setelah kami mengidentifikasi, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, permasalahan apa yang berkaitan dengan pengangguran, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS menyimpulkan dari catatan data pada bulan Februari 2023 masih terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengandalkan keterampilan dari masyarakat yang mengalami kondisi pengangguran tersebut dan dengan menciptakan dunia kerja yang memiliki sebuah potensi besar. Oke, sudah. Terima kasih kepada teman saya Indah. Selanjutnya LKPD 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Salim. Oke, saya akan lanjutkan LKPD 2. Yang pertama, pengangguran itu terjadi di era pandemi tahun 2020. Banyak dan saya mengidentifikasi tingkat pengangguran terbuka di usia muda. Dari tingkat pengangguran terbuka, yang pertama, usia 20 sampai 24 tahun sebanyak Februari 2020 14% dan Februari 2021 sebanyak 17,60%. Yang kedua, usia 25 sampai 29 tahun Februari 2020 7,1% dan Februari 2021 sebanyak 9,27%. Yang kedua, sektor pariwisata di Bali merupakan yang paling terkena dampak akibat pandemi COVID 2020. Pengangguran di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata pengangguran itu ada sebanyak 1 juta dan ekonomi kreatif sebesar 500.000. Yang ketiga, pandemi COVID tahun 2020 yang berdampak pada sektor pariwisata mengharuskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil kebijakan untuk menaikkan pendapatan para pelaku sektor pariwisata. Identifikasikan kebijakan peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Yang kedua, revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif. Yang ketiga, kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Dan yang keempat, serifikasi inovasi produk lokal yang berbasis natural,
keunggulan lokal. Dan yang keempat, pandemi COVID banyak membuat industri yang gulung tikar atau bangkrut. Tapi ada sektor industri yang mengalami kenaikan penumbuhan. Analisislah sektor industri yang mempunyai prospek yang cerah dalam kondisi pandemi COVID yang melanda di Indonesia. Jadi ada kuliner, fashion, dan produk berbasis digital. Oke, terima kasih telah menjelaskan soal dan jawaban tentang LKPD 2. Mungkin dari presentasi kami ada yang ingin ditanyakan? Coba sebutkan jenis-jenis dari pengangguran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur. Oke, untuk setengah menganggur ini ada dua perbedaan. Yang pertama adalah setengah menganggur terpaksa. Setengah menganggur terpaksa itu seperti orang-orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain karena upah yang diperoleh tidak sesuai harapan pencari pekerjaan lain. Oke, yang kedua adalah setengah menganggur sukarela, yaitu orang yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima. Gimana untuk jawabannya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, saya tutup presentasi dari kelompok struktural. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang lain. Kelompok jumhur. Loh, aku di sini. Gini, apa kamu di sini? Enggak. Notulen. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konjungtur akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan saya Mela Rahma Celsiana sebagai moderator dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Raja Fatun Abdullah sebagai notulen. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Firana Felina Syafira sebagai pemateri. Di sebelah kiri lagi. Perkenalkan, nama saya Fikora Saifah sebagai pemateri. Baik, sesi perkenalan sudah. Mari kita melanjutkan. Mari kita memasuki dalam sesi pembahasan. Pembahasan LKPD 1 akan dibacakan oleh Raufikoh. Dalam LKPD 1 terdapat beberapa pertanyaan. Di antaranya 1. Setelah mengamati artikel di atas, identifikasilah permasalahan apa yang berkaitan dengan pengangguran. Hasil identifikasi masalah dari kelompok kami adalah Badan Pusat Statistik atau BPJS mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Secara jenis kelamin, pengangguran terbanyak pada laki-laki sebesar 5,83% dan perempuan sebanyak 4,86%. Berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11% dan di pedesaan sebanyak 3,42%. Soal nomor 2, dari permasalahan tersebut, analisislah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya mengatasi permasalahan dari artikel tersebut ialah 1. Dengan membuka dunia kerja. 2. Menyediakan pendidikan sebagai bekal bekerja pada struktur ekonomi yang baru. 3. Meringankan pajak bagi pelaku struktur usaha. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, LKPD 2 akan dibacakan oleh Vera Novelina.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab LKPD 2 di sini. Jadi, menurut hasil diskusi kami dari kelompok konjungsi, ada beberapa pertanyaan yang telah kami jawab. Yang pertama, pengangguran yang terjadi di era pandemik tahun 2020 banyak menimpa usia produktif. Identifikasikan tingkat pengangguran terbuka di usia muda. Tingkat pengangguran terbuka yang pertama pada usia 20 sampai 24 tahun. Di bulan Februari 2020 sebanyak 14% dan pada bulan Februari 2021 sebanyak 17,60%. Yang kedua, pada rentang usia 25 sampai 29 tahun. Pada bulan Februari 2020 tercatat sebanyak 7,1% dan Februari 2021 sebanyak 9,27%. Selanjutnya, sektor pariwisata di Bali merupakan yang paling terkena dampaknya akibat pandemi COVID-2020. Analisislah pengangguran di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil diskusi kami, pariwisata pengangguran 1 juta dan ekonomi kreatif 500.000. Selanjutnya, pandemi COVID tahun 2020 yang berdampak pada sektor pariwisata mengharuskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil kebijakan untuk menaikkan pendapatan para pelaku sektor pariwisata. Identifikasikan. Ada beberapa kebijakan. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Yang kedua, revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif. Yang ketiga, kepatuhan protokol kesehatan. Keempat, sertifikasi inovasi produk lokal yang berbasis natural, keunggulan lokal. Yang kelima, bangga produk Indonesia dan beli produk kreatif lokal. Pertanyaan terakhir, pandemi COVID banyak membuat industri yang gulung tikar atau bangkrut. Tapi ada sektor industri yang menamai kenaikan pertumbuhan. Analisislah sektor industri yang mempunyai prospek cerah dalam kondisi pandemi COVID yang melanda di Indonesia. Ada beberapa sektor industri yang mempunyai prospek seperti kuliner, fashion, kria, dan produk basis digital. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesi pembahasan sudah kami sampaikan. Dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan tanggapan dari kalian semua. Ya. Bisa tolong jelasin nggak sih pengangguran itu seperti apa? Oke, pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh notulen kita. Oke, untuk pengangguran, pengertiannya. Oke, untuk pengertian pengangguran sendiri adalah jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja atau tidak bekerja. Pergolongan pengangguran dibedakan menurut jumlah jam kerja dan penyebab terjadinya pengangguran. Sama-sama. Sudah puas? Yang lain gimana? Sudah. Kita tutup pembahasan dari kelompok konjungtur. Bila ada maaf, mohon. Bila ada salah, mohon. Bila ada salah, mohon maaf. Nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen ketawa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok friksional akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang pengangguran. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Claudia Joy Sabirudin. Saya Yuyatni sebagai notulen. Saya Arsika Ida Dinata sebagai pemateri. Di sini pertama kami akan menyampaikan hasil diskusi kami
dari LKPD 1 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pada pertanyaan LKPD 1 yang pertama, setelah mengamati artikel di atas, identifikasilah permasalahan yang berkaitan dengan pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat masih ada sekitar 7,99 juta orang yang menganggur pada Februari 2023. Lalu pada tingkat jenis kelamin, pada laki-laki tercatat mencapai 5,83 pengangguran, sedangkan perempuan mencapai 4,86%. Lalu pada daerah perkotaan masih tercatat 7,11% dan pedesaan 3,42%. Lalu pertanyaan yang kedua, upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Permasalahan pengangguran ini dapat diselesaikan atau ditangani melalui peningkatan lapangan pekerjaan, seminar, dan meningkatkan kesempatan perempuan untuk bekerja. Baik, itu dari saya. LKPD 1 dilanjut LKPD kedua. Baik. Untuk LKPD 2, soal nomor 1, pengangguran terjadi di era pandemik tahun 2020 banyak menimpa usia produktif. Identifikasikan tingkat pengangguran terbuka di usia muda. Oke, tingkat pengangguran dapat dilihat berdasarkan usia. Dari usia 20 sampai 24 tahun, kenaikan sekitar 3,36% poin dari 14,3% sampai 17,6% dalam setahun. Sedangkan pada usia 25 sampai 29 tahun, pertumbuhannya sekitar 2,26% dari 7,1% sampai 9,27% dalam setahun. Untuk pertanyaan kedua, sektor pariwisata di Bali merupakan yang paling terkena dampaknya akibat pandemi COVID 2020. Analisislah pengangguran di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, hampir 1 juta masyarakat dari sektor pariwisata kehilangan pekerjaan, turun sekitar 6,7% dibanding pada tahun 2019. Sedangkan pada sektor ekonomi kreatif turun hampir 500.000. Untuk pertanyaan ketiga, pandemi COVID tahun 2020 yang berdampak pada sektor pariwisata mengharuskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil kebijakan untuk menaikkan pendapatan para pelaku sektor pariwisata. Identifikasikan kebijakan yang dilakukan Kemenkrab tersebut. Beberapa 5 langkah strategis yang dilakukan tersebut ialah yang pertama, peningkatan kapasitas SDM khususnya dari segi pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan lingkungan. Yang kedua, revitalisasi dari destinasi wisata dan infrastruktur sentral ekonomi kreatif. Yang ketiga, kepatuhan pada protokol kesehatan melalui sertifikasi atau CHSE. Yang keempat, inovasi produk dan jasa agar lebih berkearifan lokal. Dan yang terakhir, beberapa gerakan seperti bangga berwisata di Indonesia dan bangga membeli produk lokal. Untuk pertanyaan yang keempat, beberapa sektor industri yang mempunyai prospek yang cerah dalam kondisi pandemik yaitu salah satunya ada kuliner, fashion, dan produk berbasis digital. Sekian hasil diskusi kami. Selanjutnya sesi pertanyaan kami buka. Saya mau bertanya. Apa? Sebutkan dampak negatif dari pengangguran. Dampak negatif dari pengangguran tersebut ialah tingkat kesejahteraan turun dan pendapatan negara juga akan turun. Sudah cukup jawabannya? Sudah, terima kasih.
Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Iya. Jelaskan apa yang dimaksud pengangguran friksional. Ada kan di atas. Dapat. Ya, pengangguran friksional itu terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja. Gimana? Sudah? Sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Teknologi. Terakhir ya. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Anwar sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama saya Dias Aprilia Safitri sebagai notulen. Dan saya Rima Lani Saputra sebagai pemateri. Kami perwakilan kelompok teknologi akan menjawab atau menjelaskan LKPD 1 dan LKPD 2. Baik, dimulai dengan LKPD 1, bagi yang bertugas dipersilakan. Berdasarkan artikel dari republika.co.id tentang pengangguran, kita bisa menarik beberapa masalah yang relevan dengan kita. Yang pertama, permasalahan apa yang berkaitan dengan pengangguran. Angkatan kerja yang masih didominasi oleh laki-laki menyebabkan pengangguran terbanyak pada laki-laki sebesar 5,83% dan perempuan sebanyak 4,86%. Permasalahan kedua, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran? Pemerintah bisa mengalihkan bidang pariwisata ke ekonomi kreatif dalam bentuk kewirausahaan kuliner. Baik, terima kasih. Lanjut untuk LKPD 2, bagi yang bertugas dipersilakan. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari LKPD 2. Yang pertama, pengangguran terjadi di era pandemi tahun 2020 banyak menimpa usia produktif. Identifikasikan tingkat pengangguran terbuka di usia muda. Tingkat pengangguran terbuka ada dua. Pertama, usia 20 tahun sampai 24 tahun pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 14%, dan pada bulan Februari pada tahun 2021 sebanyak 17,60%. Kedua, usia 25 sampai 29 tahun pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 7,01%, dan pada bulan Februari tahun 2021 sebanyak 9,27%. Soal selanjutnya, sektor pariwisata di Bali merupakan yang paling banyak terkena dampaknya akibat pandemi COVID-2020. Analisis pengangguran di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata pengangguran sebanyak 1 juta dan ekonomi kreatif sebanyak 500.000. Selanjutnya, pandemi COVID tahun 2020 yang berdampak pada sektor pariwisata mengharuskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil kebijakan untuk menaikkan pendapatan para pelaku sektor pariwisata. Identifikasikan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kedua, revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif. Ketiga, kepatuhan protokol kesehatan. Keempat, sertifikasi inovasi produk lokal yang berbasis natural keunggulan lokal. Kelima, bangga produk Indonesia dan beli produk kreatif lokal.
Soal terakhir, pandemi COVID banyak membuat industri yang gulung tikar atau bangkrut. Tapi ada sektor industri yang mengalami kenaikan pertumbuhan. Analisislah sektor industri yang mempunyai prospek yang cerah dalam kondisi pandemi COVID yang melanda di Indonesia. Ada beberapa sektor. Pertama, kuliner, fashion, kria, dan produk berbasis digital. Terima kasih untuk Rima dan Dias yang sudah menjelaskan LKPD 1 dan LKPD 2. Bagi teman-teman yang masih kurang paham bisa dipertanyakan. Ya. Di Bennett kamu. Coba sebutkan upaya mengatasi pengangguran musiman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari April. Upaya mengatasi pengangguran musiman, pertama, mengadakan sosialisasi informasi tentang lowongan kerja pada bidang lain. Kedua, memberikan pelatihan di bidang keterampilan tertentu dan dasar-dasar kewirausahaan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok kontributor ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan pengangguran teknologi. Kita mau jawab. Lima, mau jawab. Pengangguran teknologi. Ya, aku. Baik, untuk pertanyaannya yang akan menjawab adalah saya sendiri. Mana tadi? Mana tadi? Pengertian pengangguran teknologi adalah adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menyebabkan perusahaan berpeluang menggunakan teknologi modern dan canggih secara besar-besaran. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika teman-teman sudah paham, presentasi ini saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempat masing-masing. Bangkunya diatur lagi ya. Ya, kita lanjutkan setelah kalian memahami masalah, ya kemudian kalian masalah itu kalian pecahkan, diidentifikasi melalui kelompok diskusi, di mana dalam kelompok diskusi ada unsur kerjasama, saling tukar menukar pendapat, kemudian ada unsur juga menganalisis secara kritis dan problem solver sampai kalian mempresentasikan, ya kemudian ada apa istilahnya kriteria-kriteria dalam aturan-aturan dalam diskusi ada ya, aturan-aturan dalam apa tadi presentasi juga ada. Langkah selanjutnya adalah Pak Indra akan mencoba untuk menyimpulkan materi, untuk mengecek seberapa dalam kalian paham ya. Pak akan tanya nanti ini Raja ya, Raja, pengangguran yang dimaksud dengan pengangguran yang setengah menganggur terpaksa itu apa? Raja, bisa dilihat di materinya itu pengangguran setengah menganggur ya, tipe setengah menganggur dengan jamnya, tapi setengah terpaksa apa aja? Setengah menganggur, ya. Yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain karena upah yang diperoleh tidak sesuai harapan pencari kerja. Oke.
Jadi setengah pengangguran, setengah menganggur terpaksa itu orang yang menganggur, orang yang bekerja di bawah 35 jam per hari atau mungkin 7 jam per hari, tapi dia masih mau juga kalau sudah selesai pekerjaannya dia masih mau nyari lagi. Misalkan ada orang, kan ada ya orang, contohnya adalah orang laundry setrika ya, tukang cuci, dia habis di tempatnya si A ya, Pak kurang di 2 jam nyuci, setelah itu ada lagi dia mau, ada lagi dia nawarin nyuci, mau nyuci tempat saya, oh mau, itu namanya setengah menganggur terpaksa ya, terpaksa. Kemudian ada lagi setengah menganggur sukarela. Apa itu kira-kira? Rahma aja nanti. Setengah menganggur sukarela yaitu orang yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerimanya. Paham ya? Contohnya apa? Misalkan tadi ada teknisi komputer, dia hanya mengerjakan, dia menyelesaikan pekerjaan sekitar 4-3 jam. Setelah itu dikasih job, mau lagi ini, tempat saya ada ini komputer rusak, oh enggak cukup dah, capek saya misalnya gitu. Nah itu namanya setengah menganggur sukarela. Dengan sukarela dia tidak mau menerima pekerjaan. Bisa pahami ya? Kalau setengah menganggurnya itu di bawah 35 jam per minggu atau 7 jam per hari. Kalau dia masih mau mencari pekerjaan, itu disebut dengan setengah menganggur terpaksa. Kalau sudah tidak mencari pekerjaan lagi, namanya setengah menganggur apa? Sukarela. Ya, itu jenis. Nah, terus apa upaya pemerintah mengatasi pengangguran? Friksional. Apa Vera? Friksional. Beberapa upaya pemerintah mengatasi pengangguran friksional seperti menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, lalu membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun sehingga pekerja dapat meningkatkan potensi, gaji dan karir tanpa berpindah ke perusahaan lain. Oke. Jadi friksional itu pemerintah mengharuskan, friksional kan orang yang menganggur karena dia mencari pekerjaan lagi, dia meninggalkan pekerjaan yang sudah ada. Maka salah satu caranya adalah harus menyiapkan lingkungan kerja yang nyaman biar orang kerasan nggak sering keluar masuk. Kan sering gitu ya. Habis kerja di sini nggak puas, berjalan sana nggak puas, itu pengangguran friksional contohnya. Habis kerja di Rahayu, nggak puas, ada tawaran bagus di misalkan di Klendis, pindah lagi ke Klendis. Lah, pindah. Nah, prosesnya itu disebut dengan pengangguran friksional ya. Jadi kesimpulan materi situ lah. Setelah kita lihat kesimpulan materi, sekarang Pak akan mereview penguatan materi. Jadi materi konsep pengangguran itu sudah kalian dapatkan tadi melalui proses membaca, kemudian proses diskusi, ya proses menyaring tanya jawab ini. Pak ingin menekankan kembali mereview penguatan materi. Jadi pengangguran itu sekali lagi adalah apalah angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja. Pengangguran dibagi dua, ada berdasarkan jumlah kerja, pakai patokannya adalah 35 jam per minggu. Pengangguran terbuka itu orang yang tidak angkatan kerja yang tidak bekerja di bawah 35 jam per minggu ya. Kemudian ada setengah menganggur, ada 3 terpaksa, sukarela, terselubung. Kemudian penyebab pengangguran itu ada konjungtur, itu pertumbuhan ekonomi yang naik turun ya. Kemudian ada struktural kalau struktur ekonominya berubah dari misalkan agraris menjadi industri ya. Orang tidak misalkan dari industri ke IT, akhirnya orang nggak bisa IT, banyak nganggur karena nggak bisa menjadi keahliannya itu belum memenuhi syarat ya. Kemudian ada friksional, pengangguran karena perpindahan pekerja yang mencari kerjaan, tempat pindah-pindah kerja, itu friksional. Pengangguran musiman biasanya itu kalau dalam hal pertanian ya. Kalau nggak musim, contoh kayak pengambungan nggak musim ikan, banyak menganggur kan. Nanti pas musim ikan nggak ada nggak nganggur. Kemudian teknologi, karena perubahan teknologi ya. Contoh teknologi apa perubahan teknologi. Misalkan orang dulu kerjanya sebagai tiketing di jalan tol ya. Sekarang kan sudah nggak ada kan? Karena kan e-tol kan. Nah, coba bayangkan, kalau misalkan jalan tol itu e-tol aja, kan banyak orang yang menganggur kan, bagian tiketing kan nggak perlu kan, ganti mesin ya. Itu kemudian upaya-upayanya sudah salah satunya menyediakan pendidikan dan pelatihan, menyediakan balai latihan kerja, ikut kursus, ini salah satu untuk menanggulangi pengangguran ya. Ini adalah
penguatan materi. Materinya ini aja sebagai pengangguran ya. Bisa dipahami ya, dengan baca, dengan diskusi, dengan temennya, akhirnya kalian akan materi itu akan nancep ke pikiran kalian. Ya, baik. Yang nanti selanjutnya terakhir kita akan tagihan yang kita lakukan itu adalah post test. Ya, post test itu udah Pak share, ya, Pak share udah hasil postnya Pak share ke grup WA, nanti kalian kerjakan secara mandiri. Itu ada Google Form. Kemudian kerjakan mandiri. Ya, kalau tadi diskusi itu untuk mendiskusi dan presentasi itu mengukur kerjasama kalian, tagihan berdasarkan kelompok, sekarang kerja mandiri. Ya, silakan kalian kerjakan post test, ya, KPD 3 di Google Form itu. Kemudian kalau sudah selesai post test, kalian kerjakan yang disebut dengan refleksi. Refleksi itu untuk apa yang kalian rasakan, ya, ketika kalian mengikuti pembelajaran materi pengangguran hari ini. Ya, silahkan kalian isi di Google Form, Pak kasih waktu ya. Ada yang tanyakan? Dikerjakan post testnya dulu.
Ada kesulitan? Enggak. Kerjakan mandiri ya, untuk mengukur kemampuan seberapa jauh saya mampu menerima materi. Sudah prosesnya? Sudah prosesnya? Kalau sudah prosesnya, refleksinya yang belum.
Sudah? Sudah semua? Kirim ya. Kirim semuanya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi kalian sudah mengerjakan post test, kemudian merefleksi pembelajaran kita hari ini, apa aja kekurangannya, apa yang kalian rasakan. Itu untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Nanti untuk minggu depan nanti Pak tugaskan kalian untuk mempelajari materi lanjutan, yaitu materi tentang kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter. Sebagai pengantar sedikit aja. Jadi pemerintah itu untuk mengatasi, jadi masalah yang diatasi pemerintah ekonomi, satu ada pengangguran, dua adalah kenaikan harga, itu masalah ekonomi. Ketiga adalah distribusi pendapatan, ada orang yang kaya, ada orang miskin, pembangunan nggak merata, itu masalah ekonomi. Nah, itu nanti akan ditangani oleh pemerintah melalui salah satu melalui kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi nanti ada kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Ya, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ya, itu namanya kebijakan moneter. Untuk apa? Untuk mengatasi inflasi dan untuk mengatasi pengangguran. Ya, kebijakan moneter nanti ini ada disebut dengan politik diskonto, politik open market, pasar terbuka, ada politik cadangan kas minimum di bank umum, ada politik istilahnya kredit selektif. Nanti kalian pelajari itu ya. Itu adalah kebijakan moneter. Nanti ada juga, jadi itu nanti kalian pelajari di pertemuan sebagai bahan pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ekonomi ini materi berlanjut, ya, berentetan. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa mengambil manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Ya, dan nanti mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak-anak Mansatu Jembrana yang sukses. Baik sukses belajar, nilai kan bagus. Nanti kalau kalian melanjutkan perguruan tinggi, sukses mendapatkan perguruan tinggi yang baik, yang menurut sesuai dengan keinginan kalian, minat kalian, dan nanti kalau misalnya kalian berkarir menjadi sukses, mencapai posisi yang paling bagus untuk kalian semuanya. Insya Allah Pak akan doakan untuk kalian kesuksesan kalian semuanya. Ya, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wal fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.